so high I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. Ruang inspirasi, kami telah berada di Extraordinary Library yang ada di SD Islam Sabilillah Malang. And today we have a special guest, inilah Duta Baca SD Islam Sabilillah Malang. Selamat pagi, apa kabar? Pagi Miss, Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Bersama Duta Baca SD Islam Sabilillah Malang, mungkin bisa perkenalan dulu nih, biar bisa lebih kenal siapa sih Duta Baca SD Islam Sabilillah Malang yang keren ini. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Danesh Zahra Ardana Reswari. Saya kelas 4 SD Islam Sabilillah Malang. Saat ini saya sebagai Duta Baca Perpustakaan SD Islam Sabilillah Malang. Keren, Danes, kita panggilnya Mbak Danes ya. Merupakan salah orang Duta Baca mulai tahun 2022 ya Mbak Danes? Iya, sampai dengan sekarang SD Islam Sabilillah Malang. Baik ya? Iya, Alhamdulillah. Hari ini kesibukannya apa aja nih Mbak Danes? Hari ini saya itu tadi mau diwawancarai sama Miss Iva. Oke, jadi sibuk ini persiapan untuk wawancara hari ini. Iya. Alhamdulillah. Ujian sudah selesai Mbak Danes ya? Alhamdulillah, tinggal ujian praktiknya. Tinggal ujian praktek. Semoga mendapatkan kelancaran, kemudahan, dan nilai yang terbaik. Amin. Terima kasih Miss Iva. Oke Mbak Danes, hari ini dari Sisma TV kami akan mengulik tentang Mbak Danes. Mungkin kita akan mencari inspirasi, inovasi dari seorang Danes yang merupakan seorang Duta Baca di SD Islam Sabilillah Malang. Oke Mbak Danes, kalau boleh cerita nih, pertama kali Mbak Danes bisa suka membaca itu mulai kapan? Saya sudah mulai menyukai membaca sejak saya kecil. Kenapa? Karena mama saya juga menyukai membaca buku, sehingga saya juga terinspirasi. Kemudian dari situlah mama saya mulai suka membelikan saya buku setelah saya bisa membaca. Kemudian dari situlah saya mulai menyukai membaca buku. Bahkan membaca buku merupakan menjadi salah satu hobi saya atau menjadi salah satu kesibukan ketika saya menjalani quality time. Wah, luar biasa. Ini berarti dari orang tua yang sering memberikan bacaan-bacaan ketika sebelum tidur, menjadikan badan semakin tertarik untuk membaca dan ternyata hobi, enjoy, Iya. gitu ya. Memang betul ya Mbak Danes, kata pepatah bahwa buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Ini dari mama Mbak Danes yang sudah memang gemar membaca, akhirnya bisa turun-temurun kepada seorang Danes, gitu ya Nak ya. Iya, Miss. Oke Mbak Danes, kalau boleh tahu mungkin pemirsa juga penasaran, buku apa sih yang menjadi favoritnya seorang Mbak Danes? Salah satu buku favorit saya adalah buku Toto-chan, Gadis Cilik di Jendela. Seorang anak perempuan yang berlatar belakang bersekolah di Jepang. Kebetulan buku ini memiliki dua seri 1 dan seri 2. Oke. Mengapa saya sangat menyukai buku ini? Dikarenakan ada beberapa pelajaran yang bisa dipetik dari buku ini. Mungkin saya bisa mengambil 3 hal ya, Miss. Yaitu, yang pertama, menceritakan tentang bertoleransi dan bermain bersama dengan anak-anak yang berbeda dengan kita. Kemudian yang kedua, belajar untuk memiliki sifat sportif ketika sedang menjalani pertandingan, baik itu menerima kemenangan maupun kekalahan. Dan yang ketiga atau yang terakhir yaitu menceritakan tentang keseruan-keseruan bersekolah di dalam buku cerita Toto-chan ini. Meskipun gedung sekolahnya terdiri dari gerbong kereta bekas. Luar biasa, 3 moral value yang bisa Mbak Danes ambil dari buku Toto-chan. Iya. Oke, yang pertama tadi ada toleransi, yang kedua adalah Bersikap sportif. buku sportif, yang ketiga keseruan belajar meskipun sekolahnya bukan merupakan gedung yang mewah, bekas gerbong kereta api. Iya. Biasa mungkin ini adalah sesuatu yang relatable into your daily life. Iya, Miss. Oke, biasa Toto-chan. Mungkin pemirsa Sisma TV ingin melihat Mbak Danes ya. Nah, ini bukunya pemirsa, ada 2 seri, Mbak
Mbak Danes ya. Iya, Miss. Toto Chan. Ini adalah buku favorit seorang duta baca di SD Islam Sabilillah Malang. Luar biasa Mbak Danes. Tapi mungkin selain buku ini pastinya juga banyak sekali buku yang sudah dibaca oleh Mbak Danes ya. Iya, Miss, benar. Koleksi buku di rumah kira-kira ada berapa nih? Yang jelas sih lebih dari 10 ya, Miss. Lebih dari 10 berarti banyak. Iya. Iya. Berarti kalau boleh dibilang keseharian Mbak Danes ini jika ada waktu luang atau Mbak Danes sedang jenuh akan sesuatu, larinya juga akan selalu membaca. Iya, Miss, benar. Betul, luar biasa. Wah, keren banget nih. Miss Siva kalau boleh jujur, sebenarnya Miss Siva juga tidak terlalu into kepada reading gitu ya. Miss Siva lebih suka sesuatu yang visual, dari melihat video atau mungkin kita bergerak aktif daripada membaca buku gitu Mbak Danes. Nah, tapi setelah Miss Siva tadi berkunjung ke perpustakaan ini, melihat seorang duta baca disambut oleh seorang Mbak Danes, kemudian melihat koleksi-koleksi buku yang ada di perpustakaan Sabilillah, melihat fasilitas-fasilitas yang sangat lengkap, Miss Siva tuh jadi ada rasa tertarik untuk membaca nih Mbak Danes. Memang itu adalah salah satu harapan yang akan diwujudkan ketika Sabilillah memiliki perpustakaan, sehingga mendorong kemauan orang-orang untuk membaca buku. Oke, berarti ini tujuannya berhasil nih ya, karena Ya, Miss Siva sudah alhamdulillah. terjerat nih dalam attraction dari perpustakaan SD Sabilillah Malang, gitu ya Mbak Iya, Danes ya. alhamdulillah. Oke, nah sebagai duta baca perpustakaan SD Sabilillah Malang, kalau boleh tahu cerita awalnya bisa jadi duta baca itu seperti apa? Jadi dulu itu saya sebenarnya tidak ingin menjadi duta baca, tapi saya melihat dan saya juga menanyai kepada Bu Tika, apa sih Bu kegiatan-kegiatan duta baca itu? Ternyata kegiatan-kegiatan yang ada ketika kita menjadi seorang duta baca itu sangat menyenangkan. Sehingga membuat saya terinspirasi untuk mendaftar menjadi seorang duta baca. Kemudian saya melakukan tes tulis mengenai literasi dan sebagian besar dari perpustakaan. Kemudian setelah dipastikan untuk lulus dari tes tulis tadi, kita dilanjutkan untuk melakukan tes wawancara bersama dengan guru-guru. Seperti itu, Miss. Oke, Bu Tika adalah seorang pustakawan yang ada di SD Islam Sabilillah Malang. Iya. Betul ya, yang mengadakan audisi pemilihan duta baca. Iya. Oke, setelah tahu programnya bagus, akhirnya Mbak Danes tertarik dan mendaftar. Setelah itu ada rangkaian audisi yang dilaksanakan, ada tes tulis dan wawancara. Iya. Ketika tes tulis itu yang Mbak Danes lakukan apa Mbak Danes? Saya menulis tentang bagaimana minat saya dalam membaca, kemudian bagaimana kesan-kesan saya ketika saya mengunjungi perpustakaan di Kota Malang. Oh gitu. Intinya nanti juga Mbak Danes dipilih bagaimana bisa berkomitmen dalam mengemban amanah menjadi duta baca juga ya. Iya. Oke, luar biasa. Nah, dalam menjadi duta baca ini tentunya meskipun itu hal yang sangat menyenangkan karena juga sesuai dengan hobi Mbak Danes, tapi pasti ada tantangan-tantangan atau tugas yang harus Mbak Danes capai. Contohnya, bagaimana kita harus attract someone untuk yang mulanya tidak suka membaca seperti Miss Siva ini ya. Iya. Akhirnya bisa tertarik. Itu pasti harus ada soft skill tertentu yang harus Mbak Danes kuasai. Salah satunya adalah public speaking. Betul? Iya, Miss, betul. Nah, bagaimana nih Mbak Danes melihat tantangan itu dan langkah apa yang Mbak Danes lakukan ketika public speaking kita kita keluarkan untuk bisa melakukan tugas yang kita diberikan? Pertama-tama saya mempelajari sedikit demi sedikit tentang public speaking. Kemudian untuk mengasah ilmu itu, mama saya mengikutkan saya lomba public speaking di acara GIFEST. Oke. Dan alhamdulillah saya berhasil memenangkan juara 3 tingkat nasional. Luar biasa. Berarti sudah pernah menjadi juara public speaking tingkat nasional, juara 3. Selain itu apa ada lagi Mbak Danes? Iya, Miss, ada, yaitu lomba berpidato juara 2 yang diadakan oleh Talenta Kids di Trans. Pidato. Iya. Juara 2, luar biasa. Ini berarti memang Mbak Danes seorang duta baca dengan segudang prestasi yang sudah didapatkan. Danes. Oke. Mungkin itu untuk dari duta bacanya. Nah, banyak orang nih Mbak Danes melihat bahwa media baca cetak seperti ini terkesan membosankan. Dan sekarang juga sudah banyak sekali media-media
buku atau bacaan-bacaan digital seperti webtoon atau novel online yang mereka bisa membaca secara digital dengan tidak perlu berkunjung ke perpustakaan, tidak perlu membeli buku. Mereka bisa langsung sekali touch di dalam ponsel mereka sudah langsung bisa membaca. Kalau dari Mbak Danes sendiri nih, Mbak Danes lebih prefer untuk membaca buku cetak atau digital seperti yang populer pada zaman sekarang? Kalau untuk saya pribadi, saya lebih memilih untuk membaca buku cetak karena kita bisa melihat gambar-gambar sampul yang unik dan menarik. Kemudian, kita juga bisa melihat font-font tulisannya. Serta juga pastinya di setiap buku cetak ada gambarnya. Seperti ini. Oh, jadi lebih atraktif ya? Iya. Bisa selain membaca, kebutuhan visual juga bisa terpenuhi juga. Oke. Wah, seru sekali bisa berbincang-bincang dengan seorang duta baca SDN Samsabila Malang. Terakhir nih Mbak Danes, mungkin untuk sismates di rumah, punya nggak sebuah tips atau pesan dari Mbak Danes? Bagaimana sih cara mereka bisa membangun kebiasaan membaca, mulai gemar membaca dan menjadikan membaca itu adalah sebagai hobi utama? Nah, ini adalah salah satu tips untuk teman-teman di rumah ya. Pernah nggak sih teman-teman mengalami kesulitan memahami materi pelajaran di sekolah? Kalau teman-teman sering dan membiasakan membaca buku di rumah, otomatis teman-teman akan bisa memahami materi pelajaran dengan lebih mudah tentunya. Seperti itu, Miss Iva. Oke, jadi itu ya, mudah-mudahan podcast hari ini bisa menambah wawasan kita bersama dan juga para siswa di rumah untuk bisa menggali inspirasi dan bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Thanks a lot for the time Mbak Danes, semoga tetap sukses, ujiannya lancar dan diberi kemudahan juga dalam menjadi seorang duta literasi di SD Islam Sabilillah Malang. Thank you Mbak Danes. Mungkin bisa berbincang-bincang panjang dengan duta baca, kali ini saya berkesempatan untuk bertemu dengan pustakawannya. Selamat pagi, Bu Tika. Selamat pagi, Miss Iva. Kabar baik hari ini ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Ini adalah pustakawan di SD Samsabila Malang. Boleh kenalan dulu sama siswets kita di rumah? Ya. Halo semuanya, saya Dika Priyastanti, pustakawan SD Islam Sabilillah Malang. Oke, Ibu Tika. Iya, betul. Bu Tika ini merupakan pustakaan favorit anak-anak karena setiap istirahat pasti yang dicari adalah perpustakaan. Ya. Betul. Sudah jajan sudah nomor 2 sekarang. Yo, sangat dulu. Iya, berarti ketika bel berbunyi pasti yang dikunjungi pertama adalah perpustakaan. Alhamdulillah. Luar biasa, ini menunjukkan bahwa program-program yang dirancang oleh pustakawan kita bisa dikatakan berhasil ya. Alhamdulillah, Miss Iva. Sama Bu Tika, kita mau bincang-bincang ini. Iya, betul. Sudah berapa lama Bu Tika menjadi seorang pustakawan di SD Samsabila Malang? Kalau jadi pustakawan di SD ya, itu sudah 3 tahun, alhamdulillah. Sudah 3 tahun. Sebelumnya berarti pernah jadi pustakawan? Betul, sudah 1,5 tahun kalau di luar ya. Di luar dari 1,5 SD. tahun sebelum di sini, dan di sini sudah 3 tahun. Betul. Biasa, berarti ya memang sudah berpengalaman dan kebetulan juga sangat well known sekali. Ya, alhamdulillah, Miss Iva. Alhamdulillah. Oke, Bu Tika, kalau boleh tahu menjadi seorang pustakawan, Bu Tika punya nggak sih tantangan-tantangan tersendiri menjadi seorang pustakawan? Mungkin kalau kita sebagai seorang guru, kita punya problem tersendiri seperti membuat media pembelajaran, menghadapi tipe-tipe siswa yang ada dia gaya belajarnya berbeda dan lain-lain. Nah, kalau menjadi pustakawan ini, mungkin Bu Tika pernah menemui sebuah tantangan yang menurut Bu Tika challenging, tapi wah ternyata aku bisa melakukannya. Iya. Kalau misalnya kita ya di perpustakaan SD, pastinya tantangannya adalah untuk bagaimana cara meningkatkan minat baca siswa SD. Nah, ini kalau misalnya untuk kelas bawah 1, 2, 3 itu masih bisa di-handle. Anak-anak masih suka baca. Tapi kalau sudah kelas atas 4, 5, 6 itu sudah mulai berkurang. Mereka lebih prepare untuk bermain. Agar suka membaca, nah itu adalah tantangan tersendiri buat pustakawan bisa. Nah, ini gimana caranya? Nah, kita harus bikin program yang menarik, Miss Iva.
Nah, apa aja programnya? Banyak nih Siva kalau di SD. Nah, ada satu program khusus untuk di SD itu, yaitu namanya adalah Cerdas Bersama Perpustakaan SDS. Nah, itu Siva. Isinya apa? Nah, kalau isinya itu banyak program. Jadi kita tujuannya adalah meningkatkan literasi anak-anak. Jadi kalau misalnya semester ini kita bikin lomba, terus semester depan kita bikin acara tantangan membaca 10 hari. Nah, semester berikutnya kita akan mengundang penulis. Semester berikutnya kita akan mengadakan pelatihan menulis. Nah, seperti itu. Jadi macam-macam. Jadi nggak hanya satu program, banyak program dan beda-beda biar tidak bosan anak-anak. Oke, ini jadi satu program besar yang namanya Cerdas Bersama Perpustakaan SDS. Tapi nanti di dalam program itu ada banyak sekali variasi kegiatannya. Betul. Salah satunya tadi adalah kegiatan tantangan membaca. Iya, betul. Luar biasa reading challenge. Betul. Nanti kalau misalnya anak-anak yang ikut membaca itu mendapatkan hadiah kalau sudah selesai membaca. Nah, itu yang bikin menarik anak-anak. Oke, luar biasa. Berarti program-programnya memang yang harus atraktif juga. Iya, betul. Oke, Cerdas Bersama Perpustakaan Islam Sabila Malang. Kalau tidak salah, ini juga sampai pada di upload di media sosial ya. Betul sih, Wah. Itu. Program mingguan itu. Itu leaflet ya. Iya. Kita bikin leaflet sedikit informasi untuk bisa dibaca bukan hanya dari kalangan SD tapi bisa dari masyarakat juga. Wah, berarti fokusnya tuh bukan cuma murid di SD Sabila Malang tapi juga untuk masyarakat umum. Betul sekali. Wah, ini program sangat keren sekali ya. Karena tujuannya bukan hanya fokus untuk satu lingkungan saja, tapi kita juga mencoba untuk bisa reach others dengan cara upload di sosial media. Luar biasa, namanya adalah Cerdas Bersama Perpustakaan SDY. Kalau disingkat CBP. CBP. Wah, keren banget nih ya. CBP, Cerdas Bersama Perpustakaan Islam Sabila Malang. Keren. Wah, program-programnya sudah keren. Sudah ada program unggulan. Tadi ada reading challenge, ada program flyer di media sosial. Kalau tidak salah juga pernah ada perpustakaan keliling juga. Iya, betul. Kita mengundang perpustakaan keliling ke sini untuk biar anak-anak merasakan fasilitas yang ada di Kota Malang itu apa aja. Nah, salah satunya adalah perpustakaan kota itu. Begitu. Ya, jadi fokusnya ya juga kita memfasilitasi untuk baca buku cetak dan baca buku digital juga. Iya, betul. Ya. Oke. Apalagi fasilitas yang ada di perpustakaan ini sudah sangat lengkap ya, Bu. Iya, betul. Di sini juga ada e-reader, ada laptop yang disediakan untuk anak-anak belajar komputer kayak gitu. Ada juga tayangan-tayangan televisi yang isinya tentang film-film edukasi. Wah, berarti ini tadi dengan tantangan level kelas atas yang semakin menurun minatnya dengan program yang seperti ini mereka jadi tertarik. Bingung milihnya nih. Oh iya, benar. Main apa aku baca Oh gitu iya, ya. betul banget. Akhirnya ya karena program yang sangat menarik mereka jadi bisa kita handle. Betul. Luar biasa ketika ya. Oke, luar biasa Bu Tika. Iya. Wah, ini tadi sudah dari dua narasumber, dari seorang duta baca yang sangat talenta, Iya. dan juga dari pustakawannya yang sangat kreatif dan inovatif. Alhamdulillah. Mungkin kita juga sangat membutuhkan orang-orang seperti Bu Tika ini untuk bisa bergelut di dunia literasi, sehingga Indonesia yang tingkat literasinya masih rendah nanti perlahan-lahan akan semakin membaik ya, untuk membangun pendidikan Indonesia yang lebih baik lagi. Terakhir untuk Bu Tika sebagai pustakawan, ada nggak sih harapan untuk perpustakaan SD Sabila Malang dan juga pesan-pesan untuk para readers di luar sana untuk pentingnya membaca dalam kehidupan kita tersebut? Iya. Saya harap nanti anak-anak yang di luar sana bisa setidaknya satu hari membaca satu halaman, setidaknya ya anak-anak, biar nanti kita bisa membentuk budaya membaca pada diri kita. Nah, itu misi yang penting untuk membentuk generasi dulu ya. Untuk kebiasaan dari membaca satu halaman saja at least. ya paling tidak satu halaman satu hari gitu. Untuk harapannya mungkin Harapannya dengan ini
dengan sedikit langkah, yaitu membaca satu hari satu halaman. Semoga Indonesia menjadi negara yang memiliki budaya membaca. Terima kasih. Mudah-mudahan dengan ini juga sumber daya manusia di Indonesia bisa semakin meningkat. Iya, betul. Dengan literasi yang bagus sehingga tidak kalah dengan negara-negara lainnya. Iya, betul, betul sekali. Luar biasa, keren banget. SD Islam Sabila Malang, sekolahnya udah keren, perpustakaannya keren, sumber daya manusianya juga sudah keren. Mudah-mudahan dengan ini sekolah Sabila bisa memberikan yang terbaik, bisa memberikan fasilitas terbaik, program-program terbaik untuk para sismid di rumah yang ingin bergabung bersama kita untuk belajar bersama di sini ya. Sehingga tidak ada kata mahal lagi untuk sekolah di Sabilillah karena fasilitas yang kita berikan juga sudah yang terbaik. Insya Allah kita akan selalu berusaha untuk memberikan yang terbaik. Thank you so much Butika for the time. Sama-sama Miss Nanti Iva. kita bisa bincang-bincang lagi dan explore yang terbaru di perpustakaan di Sabilillah. Oke. Terima kasih banyak para pemirsa Ruang Inspirasi Sisma TV. Itulah tadi kegiatan kita yang langsung on the spot kita mengunjungi perpustakaan extraordinary dari SD Islam Sabila Malang, bertemu dengan para inspirator-inspirator kita dari pustakawan dan juga duta baca. Thank you so much for watching. Always support us in Sisma TV by subscribe, like, share, and hit the best comment down below. Saksikan terus Sisma TV pada hari Senin, Rabu, dan Jumat untuk dapat menggali inspirasi-inspirasi yang ada di Sekolah Islam Sabila Malang. Saya Iva Yuan beserta kru Sisma TV yang bertugas hari ini mengucapkan banyak terima kasih. See you on the next Ruang Inspirasi. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sisma TV mendidik membangun peradaban dunia. I'll see you. Siswa tercinta.